Kembali lagi di Forum Timnas. Jadi kali ini gue baru saja dapat kabar sekarang pada saat gue buat video ini eh, tentang sanksi dari FIFA terhadap sepak bola Indonesia. Dan alangkah senangnya, bahagianya gue juga sebagai salah satu supporter Indonesia, salah satu eh, fans dari sepak bola Indonesia, timnas Indonesia lebih tepatnya, bukan sepak bola Indonesia sebenarnya. Fans dari timnas Indonesia, pendukung dari timnas Indonesia, penikmat dari timnas Indonesia, tentu saja menginginkan sepak bola kita ya baik di liga, di klub maupun nanti muaranya itu di timnas itu akan baik. Itu akan menjadi suatu senjata yang luar biasa di Asia bahkan di dunia. Nah, jadi setelah nego yang dilakukan oleh PSSI dalam perwakilannya yaitu Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI, dan juga beliau menyampaikan surat secara langsung dari presiden kita Pak Jokowi ya kepada FIFA ya, bahwa tentu saja dengan pendekatan-pendekatan tersebut diharapkan FIFA tidak memberikan sanksi kepada Indonesia, maupun diberikan sanksi ya nggak berat, dan itu berhasil dilakukan ya. Lobby yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir berbuah manis ya. FIFA tidak memberikan sanksi yang berat ya, tidak ada ban, tidak ada Indonesia dikucilkan dari dunia, tidak ada larangan Indonesia misalkan nggak boleh lagi mengajukan diri sebagai host Piala Dunia atau host event internasional FIFA. Tidak ada, walaupun kita tahu itu akan sulit karena kredibilitas akan turun dari kita dengan kasus kemarin. Cuman FIFA tidak melarang itu. FIFA tidak menjatuhkan sanksi Indonesia dengan melarang Indonesia ini dan itu. Yang dilakukan oleh FIFA ini kalian bisa cek sendiri di website PSSI dan di sosial media PSSI itu sudah banyak tersebar bahwa hanya sanksi administratif atau administrasi yang diberikan oleh FIFA terhadap Indonesia, which is really good. Yaitu apa? FIFA membekukan dana FIFA Forward kepada PSSI. FIFA Forward ini ya biasalah, dana dari FIFA turun ke PSSI untuk pengembangan, untuk bla bla bla, kompetisi, pembangunan stadion, itu semua sudah include. Karena ibaratnya FIFA ini memberikan dana lah, ibaratnya pemerintah ya, FIFA itu presiden, pemerintah pusat memberikan tunjangan kepada pemerintah daerah, memberikan dana APBD, yaitu biasa. Nah, itu yang dibekukan FIFA, dan ini bukan permanen statusnya. Di situ juga dijelaskan bahwa FIFA akan meninjau terus, ya meninjau terus, mengupdate terus apakah transformasi di Indonesia ini seperti apa ke depannya. Kalau menjanjikan, kalau memang Indonesia benar-benar menunjukkan perubahan yang signifikan di dalam sepak bolanya, menunjukkan kemajuan yang luar biasa, maka bisa saja itu dihapus juga perlahan-lahan, bertahap, kalau gue bilang seperti itu. Ya, jadi ini bersifat tangible juga, bukan tangible, temporary juga. Ya, jadi sementara. Ini yang menurut gue sangat baik untuk sepak bola kita. Ya, sanksi yang diberikan FIFA tidak berat. Dikatakan Pak Erick Thohir ini hanya kartu kuning bukan kartu merah. Ya, dan ya apa yang sudah dilakukan oleh ketua PSSI kita saat ini, melobi FIFA 2 kali loh, ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Walaupun yang pertama kalau nggak salah masih zamannya Pak Iwan Bule ya. Pokoknya apa yang dilakukan oleh PSSI, apa yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi, pada saat tragedi Kanjuruhan kan beliau juga yang melakukan pendekatan juga kepada Gianni Infantino. Sekarang pun demikian. Jadi itu berbuah manis, kita lolos loh dari 2 kasus yang menurut gue cukup besar, yang bisa sekali itu dijadikan alasan kita kena sanksi. Tapi itu semua dihapuskan, dan Indonesia tetap bisa main misalkan di Piala Asia nanti, misalkan di SEA Games, di futsal pun demikian. Dan ada peluang untuk kita bisa di futsal contohnya itu masuk Piala Dunia Futsal misalkan. Di timnas bisa saja seperti yang dikatakan Sinteyong, kita akan lolos kualifikasi untuk Piala Dunia misalkan 2030 ya, berarti 2030 atau 2026 ya, yang kontestannya sudah dari Asia itu ada 5-6 tim. Itu Sinteyong juga sudah bilang bahwa dia akan incar ke sana, dan which is itu akan dengan baiknya apa ya, tidak dihalangi dengan sanksi-sanksi. Artinya itu semua bisa berjalan. Masih ada mimpi ya, bagi sepak bola kita. Masih ada mimpi. Tinggal bagaimana
kedepannya nih, nextnya apa? Sanksi sudah tidak didapatkan yang berat nih, ya artinya satu PR sudah selesai bagi PSSI. Tinggal apa? Nextnya apa? Ya, Pak Erick Thohir harus segera memulai bagaimana transformasi dari sepak bola kita. Entah membenahi kompetisi misalkan, atau yang paling umum dulu kan dia sudah menyerahkan blueprint juga dengan surat Pak Jokowi kepada Gianni Infantino. Nah, blueprint itu kan adalah gambaran mungkin 10-15 tahun ke depan sepak bola ini kita mau kemana, sampai 2045 bahkan 20 tahun artinya itu sepak bola kita mau seperti apa. Nah, itu yang harus dijalankan bertahap, ya, entah mulainya dari manapun, dari mana itu gue juga nggak tahu ya. Yang pasti mungkin dari misalkan regulasi dulu, regulasi law of the game yang jelas, yang untuk liga, jadinya nggak simpang siur gitu. Itu mungkin bisa dilakukan terlebih dahulu, atau pembenahan usia muda, atau pembenahan stadion. Kemarin revitalisasi stadion sudah ingin dilakukan 165 stadion, ada yang di renovasi, ada yang bahkan dibongkar total, ada juga itu sudah bekerja sama dengan Menteri PUPR. Jadi segala upaya ini sudah sebenarnya ingin dilakukan. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai supporter Indonesia mengawal apa yang dikerjakan Pak Erick Thohir. Gue juga bukan berarti Pak Erick Thohir ini akan menjadi malaikat, nggak juga. Kita harus tetap mengkawal. Ya, ketika beliau salah ya, kita harus tetap mengkritik juga. Jangan ketika kita terlalu meninggi-ninggikan beliau juga manusia, pasti ada salahnya, pasti ada kelirunya. Ya, tinggal bagaimana kita saling mengawal. Ya, ketika sepak bola kita ingin maju, maka semua pihak itu harus bermain, bukan hanya ketua PSSI, bukan hanya anggota PSSI, bukan hanya exco PSSI, bukan hanya klub, bukan hanya kompetisinya, liganya, tapi supporternya pun demikian. Semua elemen itu harus menjadi satu: wasit, pemain, supporter, pemilik klub, ketua PSSI, anggota PSSI, bahkan dibantu oleh kalau menurut gue pemerintah daerah juga, karena stadion itu kan milik mereka, ya dong. Kita nggak bisa pungkiri. Gue sih nggak tahu ya, mungkin gue kurang pengetahuan tentang stadion di Indonesia, tapi setahu gue tidak ada stadion yang dimiliki oleh klub. Kebanyakan stadion dimiliki oleh pemerintah daerah. Contoh aja paling bagus GBK, contoh paling bagus JIS. JIS itu kan bukan punya Persija misalkan, itu dibangun oleh pemerintah DKI Jakarta. Terus stadion-stadion kayak di Bandung GBLA, atau di Bogor Pekansari, atau Patriot Bekasi, itu kan labelnya tuh Bekasi, artinya daerah, punya pemerintah daerah. Nah, itu yang mungkin bisa lebih ditekankan lagi ya. Dan dari pihak pemerintah daerah juga bisa bekerja sama. Jadi segala elemen itu harus terpadu sehingga terjadilah yang namanya transformasi, perubahan. Bukan hanya perubahan, tapi perubahan yang lebih modern, perubahan yang lebih ke arah positif, perubahan yang lebih ke arah memberikan solusi terhadap problem yang selama ini kita alami. Dan kalau menurut gue, kalau itu sudah perlahan-lahan dibangun, ya kita nggak mungkin sih. Gue juga paham Pak Erick Thohir dengan segala macam janjinya nggak mungkin semua terrealisasi. Itu terlalu terlalu ajaib. Ya, waktu 5 tahun tidak panjang. Ya, setidaknya pondasinya itu sudah jelas. Ya, apa yang sudah ingin dilakukan itu sudah jelas. Sistematisnya itu seperti apa, itu yang gue pengen lihat. Dan gue sih yakin dengan pengalaman Pak Erick Thohir itu semua akan terlaksana dengan baik. Dan kembali lagi ke topik awal, bahwa gue sangat senang, sangat bahagia, sangat lega mungkin lebih tepatnya, dan mungkin bukan hanya gue, tapi seluruh supporter Indonesia lega dengan keputusan dari FIFA yang hanya memberikan kartu kuning, yaitu sanksi berupa sanksi administratif aja, dengan mencabut ya atau membekukan sementara sih sebenarnya dana FIFA forward kepada PSSI. That's it. Ya, tidak ada hukuman-hukuman lain. Dan kembali lagi, itu berkat juga dari Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Begitu juga dengan pemerintah kita. Sebenarnya kan nggak boleh intervensi, tapi dalam hal ini ya gue nggak tahu, special case mungkin karena kedekatan Pak Jokowi dengan Gianni Infantino, jadi itu juga berpengaruh. Dan kembali lagi,
keputusan ini juga bukan keputusan mutlak dari Gianni Infantino, karena kita tahu bagaimana keputusan dari FIFA itu tidak diputuskan sendiri. Dia harus membagi suara dengan exco, atau ibaratnya komite eksekutif lah FIFA. Dan ya kita harus juga berikan ucapkan terima kasih bukan hanya kepada Gianni Infantino, tapi kepada FIFA secara organisasi. Komite-komite ini juga punya peran penting dalam menentukan sanksi kepada Indonesia. Oke, jadi segitu dulu pembahasan kali ini. Yang jelas kembali lagi gue katakan, gue sangat senang, sangat lega sebagai salah satu pencinta sepak bola di negeri kita tercinta Indonesia ini, terhadap sanksi yang diberikan oleh FIFA terhadap Indonesia. Semoga dengan ini bukan kita enak-enak, artinya FIFA ini menganak emaskan kita, enggak, tapi dengan ini kita diberikan kesempatan ketiga, bahkan ya bukan hanya kesempatan kedua, tapi kesempatan ketiga untuk memperbaiki, kesempatan ketiga untuk tidak terjadi lagi seperti ini. Kalau gue lihat kemarin ada berita supporter bentrok lagi, itu gue sangat sedih ngelihatnya. Kapan kita mau berkembang kalau kejadian-kejadian yang sepertinya itu berulang-ulang? Ya itu yang gue sedih, kalau sampai itu bisa menghambat perkembangan, menghambat transformasi kita, kan itu sayang banget. Oke, segitu dulu. Kita akan kembali lagi di pertemuan selanjutnya. Salam sepak bola.